Hey guys, gue mau bikin video tentang Let's Get Unready with me. So, ini gue buka leher kali ya. Soalnya gue kalau pakai skincare tuh sampai ke leher-leher. Nah, sebelum gue mulai unready, gue mau jelasin dulu kenapa muka gue kayak nggak pakai apa-apa. Jadi kalau pagi itu gue cuma pakai serum, pakai moisturizer, terus pakai sunscreen sama tinted sunscreen gitu, paling sama lip serum gitulah, kayak yang ada warna-warnanya gitu. So pas udah pulang gue udah nggak pakai apa-apa kelihatannya, tapi nanti lihat aja muka gue masih kotor. So kita mulai dari cleansing balm. Ini gue lagi nyoba ini. Sebenarnya gue masih ada yang ini, kelihatan nggak? Nah, gue masih ada yang ini, tapi sayang sih. enak ini teksturnya dibandingkan sama yang ini. So gue bakal pakai ini. Kenapa gue sambil gue pakai, paling gue cuma cerita sebenarnya tuh skincare tuh kayak waktu diemnya gue sih, jadi gue prefer buat nggak ngomong, cuma gue pengen coba bikin video tentang ini. Gue makanya nggak banyak sih, asal karena gue bakalan pakai micellar water buat ngilangin oilnya. Sebenarnya ini over cleansing sih, cuma kayak enak aja sih, mukanya jadi bersih banget kalau pakai oil balm atau cleansing oil atau apapun itu yang berbasis oil, terus dikasih micellar water, itu bakalan bersih. Gue kan pakai kalau pakai sunscreen kan kadang reapply kadang enggak, cuma karena gue pakai physical sunscreen jadi kayak kotor aja gitu. Dan gue ada breakoutnya kayak gini, terus ini nih daerah sini, terus dagu lumayan lagi aktif karena gue lagi pakai ini. Gokil sih ini, gue awal pakai tuh 2-3 kali seminggu dan itu langsung iritasi mukanya. Jadi sekarang seminggu aja, terus gue kan nyoba ini, gue kira tuh bakalan sembuh muka gue dari iritasi gitu, ternyata balik lagi ke ini yang bikin muka gue nggak iritasi lagi, Nivea Soft. Walaupun muka gue oily, tapi Nivea Soft tuh hidrasi banget sih. Udah, sekarang kita lanjut pakai ini sama micellar water.
Gue jadi buru-buru banget gara-gara ngevlog. Biasanya tuh lama banget buat skincare doang. Ini juga alasannya kenapa animasi nggak gue rekap-rekap. Udah sampai banjir. Ini pakai ini nih, Nivea juga. Let's see. Nah pas dibersihin gini tuh nggak usah diteken banget sih, kayak cuma ngelap doang. Look, udah gue bilang muka gue tuh kotor. Kalau gue cuma pakai sunscreen doang mungkin gue juga bisa pakai cuci muka doang dan nggak bakalan breakout. Tapi karena gue pakai tinted sunscreen, jadinya gue perlu double cleansing, triple cleansing. Ini before, ini after. Lowbat lagi. Dah. Ya lumayan lah. Oke, sekarang kita cuci muka. I'm back. Gue lagi nyoba ini. Soalnya muka gue kan iritasi kan, jadi gue pengen eksfoliasi yang gentle banget. Cuma kesannya agak-agak, sebenarnya nggak licin sih, cuma gue nggak biasa sama tekstur muka yang habis cuci muka tuh yang lembab gitu loh. Jadi ya, tapi ini termasuk enak sih, cuma gue belum biasa aja. Oke, sekarang gue mau ngabisin ini. Brandnya jangan diliatin soalnya bukan kena mata. Ini itu tadi isinya ini nih, atau mugi dicampur sama Viva bukan yang ini sih, yang green tea, tapi yang green tea habis, jadi buat contoh aja. Cuma ternyata gue nggak suka pakai tambahan Viva gitu. Biar lembab aja, soalnya kadang-kadang kan sabun muka gue yang sebelumnya tuh kering banget kan, karena gue oily, jadi gue mikirnya kayak udah yang keset aja gitu kan. Cuma makin dewasa makin butuh yang hidrasi gitu sih. Anyways, lanjut. Gue mau ngabisin ini juga, mau expired soalnya.
ada Sdamusin. Kalau gue bilang sih ini cuma hidrasi aja sih. Jangan lupa leher. Dah. Sekarang perseruman. Nih gue ngabisin ini karena diskon. Nggak diskon sih. Ngejar diskonnya gitu kan, harus minimal belanja gitu kan. Jadi gue beli ini. Dan teksturnya cair, saya bisa gantiin Sdamusin gue. Kalau skincare tuh enaknya diem aja, karena introvert juga kan gue, jadi ya gitulah. Sampai nunggu gue ngecek dulu. Aman guys. Tadi itu orang tua gue, jadi oke. Lanjut. Ini yang gue berharap banget bisa nyerahin nih bekas jerawat gue. Ada LC Skin Radiant Advance. Gue berharap bisa nyerahin ini buat bekas-bekas jerawat gue, karena dari komposisinya tuh kata dokter Idris, jadi gue nge-follow dokter Idris gitu kan, dia ngasih tahu tentang skincare, dia dokter juga, jadi gue percaya gitu sama dia. Dan hampir 70% kandungan yang dibutuhin buat cerahin kulit tuh ada di sini gitu. Jadi ya baunya itu kayak apa ya, tadinya gue mikirnya kayak telur busuk gitu sih, cuma nggak sebusuk itu. Kayak apa ya, agak-agak amis gitu lah, mungkin karena kojic acidnya ya kali ya. Soalnya kojic acid tuh kalau di sabun batangan gitu dia emang baunya kayak gini. Gua tes di muka dulu, leher nanti aja. Lanjut. Kan tadi gue share yang ini kan, Divarin. Nah itu dipakainya seminggu sekali aja. Gue cukupnya seminggu sekali. Tapi gue tetap pakai retinol tiap hari. Jadi ya, ini dari minimalis yang granatif retinoid. Gue belinya pas ada event gitu, jadi ya namanya lapar mata gitu kan. Tapi tuh
satu pump aja sih sebenarnya buat semuka. Selalu iritasi tuh bagian sininya, tapi emang gak disaranin sih buat dipakai di daerah mulut karena gampang iritasi. Udah, itu retinoid lapar mata. Ini retinoid yang pengen gue coba, penasaran banget soalnya. Kenapa gue selalu nunjukin itu? Udah, pesaruman udah, lanjut ke moisturizer. Sama gue juga mau ngabisin ini di Original. Cuma di Original itu teksturnya aneh sih. Aneh dalam artian ngehidrasinya tuh kurang. Buat kulit oily yang oily banget itu mungkin cocok sih. Cuma gue kayak sebenarnya prinsipnya tuh gue gak suka yang jar sih, kecuali yang krim. Jadi kalau gel itu gue sukanya yang gel gitu, gue sukanya kayak gini karena lebih higienis, lebih terukur. Kalau jar gini kan kayak aneh aja sih. Semuanya aneh buat gue. Goal gue buat 2025 itu adalah menghabiskan skincare. Karena skincare gue sebenarnya simple. Gue pengennya simple banget. Gue cuma mau ini. Gue pengen ini. Gue mau pakai ini. Mungkin gue bakalan ganti jadi Ordinary ya 1%. Moisturizer yang ini aja. Gue tadi nggak suka jar tapi gue suka yang ini. Sama sunscreen gue banyak. Ini ada yang belum dibuka. Ini kelihatan nggak? Tinted sunscreen yang copy paste. Gue kalaupun gue nggak skincarean, gue minimal sunscreen lah sama face wash. Udah, itu minimal banget. Moisturizer pun juga kayak nggak perlu sih. Gue baru banget belajar tadi kalau oily di tempat yang humid, kan kita kan humid kan, itu sebenarnya nggak perlu moisturizer yang nyes banget gitu loh. Jadi kalau moisturizer diganti sama sunscreen tuh udah cukup gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi buru-buru ya udah gue sunscreen aja udah. Tapi sunscreen pun juga bisa double, soalnya gue ngukurnya cuma seujung jari. Kalau dia tebel banget kayak gini, kalau lubangnya gede, gue pakai seujung jari 3, 1, 2, 3, ditambah lagi sama yang ini. Soalnya kan dia kecil kan ya. Kalau kecil
itu gue segaris gitu, 1 2 3 gitu. Jadi gue ngukurnya agak aneh sih. Mungkin kalau yang ini dipakai di tangan itu dibandingin sama yang gue pakai di muka, itu mungkin bisa sampai 2,5 jari gitu. Jadi sebenarnya gue lebih suka yang kayak gini sih. Coba gue nggak suka teksturnya, finishingnya, soalnya dia agak white cast gitu. Lanjut yang ini soalnya gue suka sih paginya itu langsung keset gitu muka gue, dan seharian tuh bisa lembab banget. Gue suka pakai Nivea Soft soalnya finishing itu dia matte, enggak lengket gitu maksudnya, dan paginya itu langsung kayak tetep matte. agak oily, cuma masih ditoleransi lah. Cuci muka pun juga udah bersih. Oh ya, ngomong-ngomong cuci muka, katanya tuh pagi tuh jangan cuci muka. Cuma gue masih belum biasa sih. Jadi kalau mandi tuh pasti cuci muka gitu. Cuma kalau kalian oily dan nyoba nggak cuci muka pagi, mungkin bisa sharing ke gue gimana efeknya. Kalau gue udah biasa sih pagi-pagi kalau mandi tuh cuci muka. Dah, udah kan? Oke. Sudah, muka udah menggilap, licin. Tapi paginya tuh bakalan keset. Oke. Thank you udah nonton. See you in the next video. Bye bye.